Halo, selamat datang di seri video tutorial literasi informasi. Melalui video ini, kamu akan belajar cara efektif mencari dan menggunakan informasi untuk mendukung aktivitas perkuliahan kamu. For your information, seri video tutorial literasi informasi ini akan terbagi menjadi 4 bagian. So, pastikan kamu menonton semua bagiannya secara berurutan ya. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai etika penggunaan informasi yang diperoleh baik dari buku maupun dari internet. Pernah dengar mengenai kasus plagiarisme di sekitarmu? Saat ini, kasus plagiarisme menjadi kasus yang paling menarik perhatian publik. Tidak hanya di dunia seni, pada dunia pendidikan juga marak adanya kasus plagiarisme. Banyaknya kasus tersebut seharusnya dapat menyadarkan kita bahwa menghormati, mengakui, dan memberikan penghargaan atas karya orang lain menjadi suatu keharusan dalam memproduksi karya. Lalu, bagaimana caranya menghindari plagiarisme? Yuk, simak videonya. Tahukah kamu apa itu plagiarisme, plagiat, dan plagiator? Plagiarisme menurut Peraturan Menteri Pendidikan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 adalah perbuatan sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau nilai untuk suatu karya ilmiah. Dengan mengutip sebagian atau seluruh karya dan atau karya ilmiah, pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiahnya tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai. Hasil dari plagiarisme disebut plagiat, sedangkan pelakunya disebut plagiator. Pelanggaran di lingkup perguruan tinggi termasuk pelanggaran akademik atau academic misconduct, dan termasuk sebuah pelanggaran berat loh. Undip telah mengatur hal tersebut dalam Peraturan Akademik Bidang Pendidikan Program Sarjana Undip tahun 2020 Pasal 61 Ayat 3. Jika mahasiswa Undip ketahuan melakukan tindakan plagiarisme, bisa dikenai sanksi loh. Mengacu pada Perak Undip Pasal 62 Ayat 2, apabila masih menjadi mahasiswa, maka sanksi yang ia dapatkan yaitu dicabut status mahasiswanya secara permanen. Sedangkan jika alumni yang melakukan tindakan tersebut, maka sanksi yang didapat adalah pencabutan ijazah, transkrip nilai, dan SKPI dan juga kehilangan hak untuk studi di Undip. Apa saja ya yang termasuk tindakan plagiarisme? Berikut ini yang termasuk ke dalam ruang lingkup plagiarisme. Yang pertama yaitu mengutip kata-kata atau kalimat orang lain tanpa menggunakan tanda kutip dan tanpa menyebutkan identitas sumbernya. Kedua, menggunakan gagasan, pandangan, atau teori orang lain tanpa menyebutkan identitas sumbernya. Ketiga, menggunakan fakta, data, informasi milik orang lain tanpa menyebutkan identitas sumbernya. Keempat, mengakui tulisan orang lain sebagai tulisan sendiri. Kelima, melakukan parafrase tanpa menyebutkan identitas sumbernya. Dan yang terakhir yaitu menyerahkan suatu karya ilmiah yang dihasilkan dan atau telah dipublikasikan oleh pihak lain seolah-olah sebagai karya sendiri. Nah, udah tahu kan apa saja yang termasuk ke dalam tindakan plagiarisme? Kalau sudah, yuk masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu mengenal tipe-tipe plagiarisme. Menurut Sulistyo tahun 2011, ada 4 tipe plagiarisme. Tipe pertama yaitu plagiarisme kata demi kata, atau word for word plagiarism, di mana seorang penulis dengan persis menggunakan kata-kata penulis lain tanpa ada parafrase dan juga tidak menyebutkan sumber aslinya. Kemudian, tipe kedua yaitu plagiarisme atas sumber, atau plagiarism of source. Tindakan ini dilakukan ketika penulis menggunakan gagasan orang lain tanpa menyebutkan sumbernya secara jelas. Lalu yang ketiga yaitu plagiarisme kepengarangan atau plagiarism of authorship, di mana seorang penulis mengakui karya orang lain sebagai karyanya. Dan tipe terakhir yaitu self-plagiarism. Tindakan ini dilakukan ketika penulis menggunakan karyanya untuk digunakan pada situasi lain, dan juga mendaur ulang karya tersebut. Seperti anjuran pada Permendiknas Nomor 17 Tahun 2010 Pasal 7, ada beberapa hal yang perlu dilakukan oleh pihak
perguruan tinggi untuk menanggulangi adanya plagiat, yaitu seperti melampiri surat pernyataan pada karya mahasiswa, skripsi, tesis, dan disertasi yang menyatakan bahwa karya ilmiah tersebut tidak mengandung unsur plagiat. Kemudian, pimpinan perguruan tinggi berkewajiban mengunggah semua karya ilmiah yang dihasilkan di lingkungan perguruan tingginya pada portal yang ditetapkan oleh Direktorat Pendidikan Tinggi. Dan yang terakhir yaitu mengadakan sosialisasi terkait dengan Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002, Permendiknas Nomor 17 Tahun 2010, Perak Undip Pasal 61 Ayat 3, dan Pasal 62 Ayat 2 kepada seluruh masyarakat akademis. Bagaimana yang ditulis dalam website yang tertera di sini, ada langkah yang harus diperhatikan untuk mencegah atau menghindarkan kita dari plagiarisme, yaitu melakukan pengutipan dan atau melakukan parafrase. Pengutipan. Ketika mengutip, seorang penulis harus menggunakan dua tanda kutip seperti ini, jika mengambil langsung suatu kalimat dengan menyebutkan sumbernya. Ada beberapa aturan dalam mengutip suatu kalimat, yaitu dengan memperhatikan sedikit banyaknya kalimat yang dikutip. Biasanya dilihat dari jumlah barisnya. Selanjutnya adalah parafrase. Selain mengutip, kalian juga bisa melakukan parafrase. Parafrase adalah tindakan mengungkapkan ide atau gagasan orang lain dengan menggunakan kata-kata sendiri, tanpa merubah maksud atau makna ide gagasan dengan tetap menyebutkan sumbernya. Setelah melakukan pengutipan dan parafrase, jangan lupa selalu menuliskan sumbernya dalam citasi kalimat dan pada daftar pustaka. Atau penulisannya disesuaikan dengan aturan penulisan yang telah ditetapkan oleh prodi atau fakultas masing-masing. Nah, selain kiat-kiat yang telah dijelaskan sebelumnya, ada alat bantu lain yang dapat kalian manfaatkan loh. Perkembangan teknologi yang pesat telah memunculkan berbagai alat pendeteksi plagiarisme, misalnya Turnitin, Wcopyfind, Viper, Techscan.com, atau Plagium.com. Selain itu juga ada alat bantu lain seperti Reference Generator dan Reference Manager. Reference Generator sendiri berfungsi untuk menyusun data bibliografis menjadi sebuah bentuk citasi dengan model tertentu. Ada beberapa reference generator yang free atau tidak berbayar, misalnya Eturabian, Sidefast, BibMe, EasyWib, dan lain-lain. Sedangkan, Reference Manager merupakan alat yang digunakan untuk menjadi wadah penyimpanan dokumen digital, misalnya e-journal, e-book, e-proceeding, dan mempermudah dalam mensitasi dan menulis daftar pustaka. Beberapa free reference manager yaitu Mendeley, Zotero, Readcube, Kika, REVME, dan lain-lain. Berbicara mengenai plagiarisme, maka kita juga perlu mengenal alat bantu untuk menghindarinya, bukan? Nah, salah satu caranya adalah dengan menggunakan reference manager atau pengelola referensi. Saat ini, telah banyak aplikasi reference manager telah bermunculan. Ada yang tahu kenapa reference manager sangat diperlukan di era sekarang? Berikut beberapa alasan menggunakan reference manager. Di antaranya adalah lebih tertata dan meminimalkan kesalahan pengutipan, lalu menemukan sumber literatur yang dibutuhkan dengan mudah, lalu penulisan daftar pustaka juga dapat dilakukan secara otomatis dan dapat diatur stylenya. Pada intinya, penggunaan reference manager berfungsi agar dalam mengelola referensi semakin efektif dan efisien dari segi waktu, tenaga, dan biaya. Nah, salah satu alat reference manager yang paling banyak digunakan oleh para akademisi dan ilmuwan adalah Mendeley. Apa itu Mendeley? Mendeley merupakan sebuah perangkat lunak gratis yang membantu pengguna untuk mengelola informasi, kolaborasi, dan membuat kutipan dan daftar pustaka otomatis yang dikembangkan pada tahun 2007 di London. Dalam sejarahnya, nama Mendeley diambil dari dua penemu aplikasi tersebut, yaitu Gregor Mendel dan Dmitri Mendeleyev, yang kemudian pada tahun 2013 diakuisisi oleh Elsevier. Mendeley dirancang untuk membantu penggunanya dalam mengelola literatur online, seperti mensitasi dan membuat daftar pustaka otomatis, berkolaborasi dengan pengguna Mendeley lainnya, dan menemukan hal-hal baru dalam Mendeley.
Kalian sudah tahu kan apa itu Mendeley dan apa saja kegunaannya? Bagaimana? Apakah kalian tertarik untuk menggunakan Mendeley dalam membantu kalian mengelola sumber referensi kalian? Apabila kalian tertarik, yuk simak video tutorial mengoperasikan Mendeley Reference Manager berikut untuk membuat database yang berisi segala sumber informasi online, misalnya e-journal yang telah kalian download sebelumnya. Langkah pertama yaitu buka Mendeley Reference Manager kalian, kemudian pada bagian Collection, klik New Collection, isi judul koleksi atau folder yang kamu inginkan. Pada step ini merupakan tahap pertama dalam pembuatan database. Langkah selanjutnya yaitu memasukkan sumber informasi yang kalian punya. Ada 5 cara yang bisa kalian lakukan, yaitu menambahkan file dan folder yang tersimpan di komputer kalian, mengimpor file dari berbagai format seperti BibTeX, EndNote.xml, dan RIS, lalu melihat folder dalam device untuk mengimpor file baru secara otomatis. Terakhir, menambahkan referensi manual dengan mengisi beberapa data. Cara yang paling mudah adalah melakukan drag and drop file. Kalian tinggal membuka file atau folder yang berisi artikel jurnal yang telah kalian download. Kemudian pilih yang kalian ingin masukkan ke Mendeley. Tarik dan arahkan ke Mendeley Reference Manager. Artikel jurnal kalian sudah tersimpan dalam database kalian loh. Kalian juga bisa mencoba cara lain seperti dengan menggunakan menu Files from Computer atau Folder from Computer, yaitu memilih artikel jurnal yang ada pada komputer kalian. Sedangkan import library dengan format seperti BibTeX, EndNote.xml, dan RIS ini digunakan ketika kalian menemukan sumber informasi yang tidak ingin kalian download, misalnya seperti sumber informasi dari Google Scholar, database jurnal nasional maupun internasional yang menyediakan format tersebut. Kemudian untuk menu Add Reference Manually, kalian bisa memasukkan reference type sesuai dengan tipe sumber yang ingin kalian masukkan, misalnya buku, artikel jurnal, dan lain-lain, sesuai dengan list tipe yang telah tersedia. Setelah itu harus mengisi semua kolom yang tersedia. Nah, setelah membuat database, kalian sudah bisa untuk membuat sitasi dan bibliografi otomatis menggunakan Mendeley. Caranya gimana sih? Gampang banget. Berikut tutorialnya. Pertama, buka Microsoft Word. Lalu jika kalian punya kalimat yang ingin diberi sitasi, klik tab References, kemudian klik Mendeley Site. Jika sudah, akan muncul tampilan seperti ini. Untuk mengganti style citasi, kalian bisa klik pada menu Citation Setting, lalu di bawahnya ada Citation Style, lalu di sana terdapat berbagai jenis style yang bisa digunakan. Bisa diganti-ganti seperti ini. Lalu ada citation language. Kita bisa mengubah style bahasa. Ini diubah dari bahasa Inggris menjadi bahasa Indonesia. Lalu di samping citation setting ada menu more atau tanda titik 3 seperti itu. Lalu di dalamnya ada insert. Ada menu insert bibliografi. Lalu ada update from library dan more. Selanjutnya yuk mari kita mulai tutorialnya. Pilih artikel yang ingin kalian citasi. Di sini saya memilih artikel yang berjudul
seni tari, dan ragam gerak tari. Klik centang lalu klik Insert Citation. Kalian dapat memasukkan beberapa citasi sekaligus apabila kalimat yang kalian citasi terdiri dari beberapa artikel ya. Jika sudah diklik, akan muncul hasil citasi seperti ini. Jika ingin memasukkan bibliografi, arahkan dulu kursor ke tempat yang ingin kalian isi dengan informasi tersebut. Kemudian klik More, lalu klik Insert Bibliografi. Continue. Nah, hasil daftar pustaka dari artikel yang kalian citasi akan otomatis muncul sesuai dengan tipe citasi yang kalian pilih. Di sini saya menggunakan style apa edisi ke-7. Yap, segitu dulu penjelasan tentang plagiarisme dan tutorial Mendeley untuk pemula. Apakah cukup dimengerti? Jangan lupa untuk selalu menaati etika penggunaan informasi ketika menggunakan sumber informasi yang kalian temukan ya teman-teman. Semoga dari adanya video ini, kalian semakin bijak dalam menggunakan informasi yang akan kalian gunakan ya. Perlu diingat ya teman-teman, video ini merupakan tahapan akhir dari serangkaian aktivitas pencarian dan penggunaan informasi. So, pastikan kamu menonton video sebelumnya yang berisi tentang perkenalan literasi informasi, identifikasi kebutuhan informasi, lokasi dan strategi dalam menelusuri informasi, dan evaluasi informasi ya. Jika kalian merasakan manfaat dari seri video ini, sebarkan seri video ini ke teman kalian ya, agar kita semakin terampil dalam memanfaatkan informasi. Terima kasih.